Selamat malam teman-teman. Aduh, senang banget di 12 orang saya lihat di sini dan sepertinya kita semua dalam keadaan sehat. Oke, thank you ya. Kita sudah belajar bareng-bareng lagi. Mau menyediakan waktu. Tadi ada yang macet di jalan, ada yang baru pulang kantor, ada mungkin yang udah libur ya. Dan kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Baik, sebelum kita mulai teman-teman, saya undang untuk kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami Tuhan apa yang akan Tuhan kehendaki bagi kami ketika kami mendengarkan firman ini. Ampuni dosa kami Tuhan yang begitu banyak terhadap Engkau, dan layakkan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Sekali lagi selamat malam, selamat datang teman-teman. Saya melihat ada ini, Bro Chris. Ya, udah lama banget kayaknya saya nggak menyapa Bro Chris. Halo Bro, selamat malam ya. Halo Kak, selamat malam juga. Bisa melihat dan bertemu bersama-sama pada malam hari ini. Baik, teman-teman, tadi Sis Dita sudah menjelaskan judul pada malam hari ini. Yesus bertemu dengan seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan. Saya yakin dan percaya mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan bagian dari kisah ini. Jadi saya akan mundur sedikit supaya kita dapat ya, maksudnya kenapa sampai ke sini. Teman-teman kalau minggu lalu ikut care group kita, sebenarnya cerita ini bersambung. Jadi teman-teman, sebelumnya kita mendengarkan bahwa Yesus itu bersama dengan murid-muridnya, itu mereka ini sedang ada di sebentar ya teman-teman saya. Oke. Mereka ini ada di dalam sebuah perahu bersama dengan murid-muridnya, dan di Danau Galilea itu ada ombak besar. Dan setelah itu murid-murid itu ketakutan ya pada waktu itu, dan mereka membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik angin itu. Dan akhirnya mereka singgah di sebuah tempat, yaitu yang minggu lalu kita bicarakan, yaitu di Gerasa. Ya, jadi di Gerasa ini Yesus bersama dengan murid-murid turun dan mereka menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di situ. Ya, itu peristiwa yang Tuhan Yesus mengeluarkan setan-setan, legion yang ada di orang tersebut, gitu ya, 6.000 sampai 3.000 itu dikeluarkan ke babi-babi yang ada di sekitar Danau Galilea di situ. Tetapi orang-orang yang ada di Gerasa ini tidak suka sama Yesus. Mereka bilang, kamu ini merugikan kita, gitu ya. Kamu ini merugikan kita, dan Yesus itu tidak diterima di sana. Lalu Yesus kembali lagi ke perahunya bersama dengan murid-muridnya, dan mereka melanjutkan perjalanan. Ini kayak cerita gitu ya. Jadi ini kayak kalau kita baca buku ini chapter berikutnya gitu. Nah, di chapter berikut ini masih di Markus 5. Jadi teman-teman kita akan banyak belajar di Markus 5 ya, dan Lukas nanti beberapa kita lihat sebagai perbandingan, karena baik Markus maupun Lukas menceritakan hal yang sama, dan mereka ada detail-detail tertentu yang nanti kita belajar bersama. Jadi intinya teman-teman, setelah Yesus ditolak di Gerasa, dia naik kembali gitu ya, naik kembali ke perahunya, dan mereka meninggalkan si orang yang kerasukan ini, dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, disinilah kisahnya mulai. Mari kita buka, teman-teman, kalau ada Alkitab, apapun yang teman-teman bisa buka untuk akses Alkitab, buka. Ya, karena itu penting, karena kita belajar Alkitab. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Kita akan belajar banyak malam hari ini di Markus 5. Ya, kita akan melanjutkan di Markus 5 ayat 21. Saya bacakan ya buat kita semua. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Jadi ini dia menyeberangnya. Jadi mereka ini masih di Danau Galilea, di Galilea itu ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Jadi teman-teman, satu hal yang selalu khas kalau kita belajar tentang Yesus ini, dia selalu banyak sekali dikerumunin orang, ya, orang itu berbondong-bondong mau bertemu dengan Yesus. Jadi kalau zaman sekarang, karena teman-teman masih banyak orang-orang muda di sini, ya, ini kayak
siapa ya, kalau zaman kita dulu masih umur-umurin saya mungkin Michael Jackson gitu ya, atau Westlife. Saya ingat dulu ke Jakarta sampai nonton Westlife gitu. Kalau zaman sekarang mungkin Blackpink kali ya, atau BTS, something like that lah, Korean gitu lah ya. Jadi kalau datang gitu, wah, kayak kalau kayak anak-anak saya tuh sampai aduh gayanya tuh udah kayak Korean minded style gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi setiap mereka ada tuh dikerumunin. Yesus ini selebriti sebenarnya ya. Jadi kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang selalu banyak berkerumun dan mau bertemu dengan dia. Jawabannya kenapa? Karena Yesus ini memberikan sesuatu yang dicari orang-orang ini. Yang pertama, kalau mereka lapar, ya Tuhan Yesus memberikan makanan. Kalau mereka sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan kalau ada yang kerasukan setan, Tuhan mengusir setan. Jadi dia sangat terkenal gitu ya. Sangat terkenal dan dia adalah seorang selebriti. Jadi kita tahu pada saat dia ada di perahu ini, orang itu berkerumun dan pengen ngelihat dia dan pengen bertemu dengan dia. Jadi itu crowded banget gitu ya. Ketika dia ada di tepi danau ini. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut lagi. Markus 5, itu tadi ayat 21. Sekarang kita lanjut di ayat 22 ya. Di ayat 22 dikatakan begini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yarius ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Teman-teman, jadi ini di tengah banyak kerumunan orang ini, tiba-tiba sekonyong-konyong Yarius ini datang ya. Dan dia, kita tahu dia kepala rumah ibadat. Teman-teman, kalau kepala rumah ibadat itu adalah seseorang yang sangat dihormati. Dan ketika dia datang kepada Yesus, di hadapan banyak orang dia tersungkur di kakinya gitu ya. Jadi orang-orang itu langsung gitu ya, terlihat ini ngapain ya Yarius ini? Pasti something yang sangat penting sekali yang ingin disampaikan. Dan betul, di ayat 23, Yarius itu punya permintaan kepada Yesus. Apa itu? Teman-teman, kalau dibaca di sini, ya 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus pastinya ya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi ada satu kepentingan yang sangat krusial yang dihadapi oleh Yarius, yaitu anaknya ya. Anaknya sekarat dan hampir mati gitu ya, dan dia pengen Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan. Teman-teman, kita tidak tahu cerita sebelumnya, dari mana tahu Yarius bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa Yarius pada zaman itu sudah mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus. Walaupun pada saat itu nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, nggak ada apapun, tetapi kabar itu sudah ke semua penjuru Galilea gitu ya, karena memang Yesus melakukan banyak sekali mukjizat dan orang-orang itu sangat mengagumi Yesus ya. Belum lagi dia memberikan 5.000 orang makan, 5.000 orang makan dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan dan ini membuat orang tertarik kepada Yesus, dan salah satunya Yarius ini. Jadi teman-teman membayangkan di situ banyak orang, Yarius ini datang bersungkur di hadapan Yesus ya. Dan dia memohon kepada Tuhan, tolong datang gitu ya. Tolong datang, anak saya sedang sakit gitu. Jadi kebayangnya seorang ayah, teman-teman saya ada ayah di sini ya, ada Bro Ali di sini yang sudah menjadi seorang ayah, pasti tahu bagaimana sakitnya kalau kita sedang ada anak kita yang sakit gitu ya, dan hampir mau mati dan nggak ada pertolongan. Kita tuh cari pertolongan tapi kayak nggak ada gitu. Jadi inilah yang dirasakan oleh si Yarius ini. Lalu apa sih respon Tuhan Yesus? Mari kita lihat, baca lanjut ya di ayat 24. Sis Dita boleh bacain ayat 24 sis? Yes. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu dan berdesak-desakan di dekatnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, Yesus itu bukan nggak bisa sembuhkan anaknya Yarius ini dari jauh. Kita udah tahu sebelum-sebelumnya bahwa Yesus bisa melakukan itu. Tetapi ketika Yarius datang kepada dia dan bilang anak saya sedang sakit, Tuhan Yesus ngikut dia ya. Dan bayangkan teman-teman, kalau kita berjalan di antara orang yang banyak dan berbondong-bondong itu nggak gampang jalannya, pasti banyak. Dan Tuhan Yesus juga pasti nggak bisa kayak leluasa begitu ya.
kayak bayangkan BTS atau Blackpink, kalau mereka datang tuh bodyguardnya udah di mana-mana untuk menyingkir, itu pun susah jalannya. Dan Yesus juga seperti itu ya pada saat ini. Kita bayangkan ya pasti sulit sekali bergerak, tapi dia menerobos kerumunan itu untuk ke rumahnya Yairus gitu. Pasti kita tahu pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak Yairus itu dengan satu kata, karena di pelajaran sebelumnya kita tahu kejadian seperti ini juga ada. Tapi kenapa Yesus harus berjalan di antara kerumunan orang dan menerobos orang banyak ini untuk bertemu anaknya Yairus gitu ya? Kenapa nggak dibilang oke, anakmu sudah sembuh gitu ya? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu itu karena kebetulan, pasti ada tujuannya ya. Lanjutnya teman-teman, kita lihat lagi ayat 24, lalu kita maju di ayat 25. Sis Disa, boleh bantu saya bacain ayat 25, Sis? Bisa? Ayat 25 ya, Sis? Yes. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Baik. Jadi di tengah perjalanan ini, di tengah kerumunan ini, di situ ada seorang. Jadi ada di situ ini menunjukkan bahwa di tempat itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Menarik ya di ayat 25 ini. Yang pertama adalah perempuan. Dia tidak menyebutkan nama. Jadi kita tidak tahu ini perempuan unknown ya. Kita tidak tahu namanya siapa. Tetapi kita tahu dia punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Dia ini sakit, menderita pendarahan, sudah 12 tahun lamanya. Saya coba cari ya, ini sebenarnya menderita pendarahan yang seperti apa begitu ya. Jadi saya cari beberapa versi aslinya, saya mendapatkan kata-kata ini teman-teman. Jadi sebenarnya wanita ini menderita satu penyakit di dalam medis, dunia medis itu, dia itu penyakit pendarahan, jadi menstruasi, pendarahan yang sangat sakit. Jadi kalau saya ada warnai tanda merah di sini, you can maintain your usual activities when you have your period because you have so much blood loss and cramping. Jadi ini pendarahan yang nggak berhenti dan banyak sekali, dan itu kram. Saya punya banyak teman wanita di sini, jadi nggak apa-apa ya. Saya teman-teman cowok mungkin nggak tahu ya sulitnya jadi seorang wanita. Bukan sulit sih, tapi kalau kita itu lagi menstruasi, teman-teman, saya berpikir bahwa kita semua orang dewasa. Jadi ketika saya berbicara ini, kita punya satu pemikiran atau base of knowledge bahwa kita ini berbicara secara medis ya. Jadi teman-teman jangan berpikir kemana-mana. Supaya teman-teman bisa membayangkannya, yang pertama, biasanya kalau perempuan itu menstruasi itu 3-7 hari, lebih dari situ kita biasanya ke dokter. Dan biasanya kalau kita menstruasi, kalau saya secara pribadi ya, saya bukan curcol teman-teman, jadi supaya teman-teman bisa membayangkan. Sebelum menstruasi itu tuh kita merasakan yang sakit luar biasa. Kalau saya itu di bagian pinggang, itu kayak nggak enak banget, duduk nggak enak, tidur nggak enak, jadi itu something yang nggak enak gitu. Lalu perutnya tuh biasanya kram gitu ya. Dan kalau kita beraktivitas tuh nggak enak gitu. Saya biasanya naik sepeda teman-teman ke kantor tuh 5 km ya. Itu kalau lagi dapet itu nggak enak banget gitu. Jadi itu pasti kayak kayak nggak enak gitu. Dan moodnya itu, swing moodnya tuh kayak moody gitu. Kita pengen marah-marah sama orang gitu. Tapi kalau kita marah-marah juga nggak enak ya. Jadi kebayang itu 7 hari aja itu udah seperti itu. Dan kita itu biasanya kalau perempuan lagi menstruasi, itu biasanya baunya kita itu ada nggak enak gitu ya. Kayak something, bayangkan itu darah gitu ya. Jadi kebayang nggak teman-teman posisinya perempuan ini? Pada zaman ini teman-teman, ini diantara orang-orang Yahudi ya. Kalau orang sedang dalam keadaan menstruasi, mereka nggak boleh pergi ke ke tempat suci, ke sinagog, itu nggak boleh, karena wanita-wanita yang sedang sedang menstruasi itu dianggap unclean, jadi mereka ini najis karena mereka mengeluarkan sesuatu yang najis dari tubuhnya gitu ya. Dan saudara-saudara kita juga yang beragama Muslim begitu ya, kalau mereka sedang dapat atau apa ya mereka nggak berpuasa atau mereka nggak boleh ke masjid.
karena itu dalam tanda kutip unclean pada zaman itu ya, dan itu tidak boleh gitu. Jadi kebayang ya, si perempuan ini yang tidak punya nama 12 tahun menderita gitu, dia menderita 12 tahun menstruasi yang bahkan dia saya yakin dan percaya dia pasti tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari ya. 12 tahun mengalami pendarahan, dan itu di sini dikatakan kram. Jadi kram itu nggak enak pasti ya. Teman-teman itu, itu kayak sesuatu, kalau kram itu, kalau teman-teman cowok mungkin membayangkannya gimana itu ya, kramnya itu kalau saya boleh katakan itu kayak teman-teman punya bisul yang gede banget gitu ya, terus kayaknya nggak bisa keluar gitu, atau nggak bisa diberesin gitu. Jadi kayak something yang membuat kita marah, atau sakit gigi ya, lebih kayak kramnya tuh nggak enak gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh perempuan ini. Saya menggambarkan supaya teman-teman bisa membayangkan. Jadi dia posisinya dalam keadaan tidak enak gitu ya. Lanjut ya teman-teman cerita ini. Di ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati. Jadi si perempuan ini, ia sudah berulang-ulang diobati. Jadi bukan hanya sekali, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi teman-teman, karena penyakit ini, perempuan ini udah kehabisan apapun yang dia miliki. Jadi dia udah bangkrut, miskin gitu ya. Kalau dia dulu punya uang, dia sekarang udah nggak punya gitu. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk gitu ya. Jadi si wanita ini keadaannya makin memburuk. Kita tidak tahu apa masalahnya, apakah mungkin tabibnya yang tidak benar, kita tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi yang pasti dari ayat 26 ini kita melihat bahwa wanita ini berusaha untuk sembuh, tetapi dia tidak sembuh-sembuh gitu ya. Itu yang kita dapatkan di ayat 26. Lanjut ceritanya teman-teman ya, yang di ayat 27. Boleh saya minta Sis Helen bacain ayat 27, Sis Helen? Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Oke, thank you Sis Helen. Jadi si perempuan ini sudah mendengar tentang Yesus. Karena dia desperately pengen sembuh ya. Dia itu di antara tengah. Jadi dia itu najis kan sebenarnya, dan dia nggak boleh sebenarnya di tengah-tengah orang banyak itu. Tetapi dia pengen sekali sembuh. Ya bayangkan teman-teman, dia pengen sekali sembuh. Dan dia merasa mungkin inilah pertolongan terakhir begitu ya. Dia have no choice, lagi nggak ada lagi pilihan. Lalu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu jadi teman-teman, kita tahu bahwa tadi Yesus di antara orang banyak, berbondong-bondong banyak. Ketika si perempuan ini yang sudah sakit selama 12 tahun dan dia pendarahan, bergerak aja pasti sulit ya teman-teman. Kalau lagi menstruasi itu jangankan bergerak, duduk aja susah, tidur aja nggak enak gitu, apalagi harus menerobos banyak. Tapi dia berusaha ya, do something untuk sembuh, saking pengennya sembuh. Dan dia itu mendekati Yesus dari belakang, ingin menjamah jubahnya gitu ya. Markus menceritakan menjamah jubahnya, tapi kita nggak tahu seperti apa posisi itu pada saat itu ya. Teman-teman, saya undang untuk kita membuka lagi di ayat 28 ya. Kita lanjut dulu di ayat 28. Di ayat 28, Markus 5 ayat 28 dikatakan begini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teman-teman, si wanita ini sebenarnya nggak kenal Tuhan Yesus, dia hanya dengar saja. Tetapi dia punya satu pengertian dan satu, menurut saya itu faith ya, iman ya. Asal ku jamah saja gitu ya. Jadi dia sudah punya keyakinan di dalam dirinya bahwa dia akan sembuh. Asal ku jamah saja akan sembuh. Berarti dia sudah punya satu pemikiran bahwa saya harus lakukan sesuatu, dan ini si Yesus yang pernah saya dengarkan pasti menyembuhkan saya. Itu satu pemikiran yang seperti teman-teman pernah nggak pergi ke dokter, terus ketemu dokternya ngelihat gitu ya, dokternya kok masih muda gitu ya,
ketika mama saya operasi, dokternya masih muda, tuh saya lihat, ini tahu apa ya, surgery gitu ya. Saya udah meragukan dulu gitu ya. Itu padahal kita tahu dia pasti ketika dia mengoperasi, dia pasti udah punya license gitu ya. Ini wanita ini dia nggak pernah ketemu Yesus secara pribadi, dia cuma dengar-dengar aja gitu. Tapi dia punya faith yang sangat kuat gitu ya. Punya iman yang sangat kuat. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi begitu dijamah langsung sembuh. Wah, hebat banget ya. Ini teman-teman pernah nggak merasakan sakit yang sangat luar biasa, tiba-tiba sembuh gitu ya. Itu pasti sukacitanya gede banget gitu ya. Saya nggak tahu mungkin saya udah pernah cerita di sini ya. Adik saya itu setelah 15 tahun nggak bisa jalan. Pertama sekali dia bisa jalan setelah umur 15 tahun itu kayak kita tuh kayak dapat runtuhan bukan durian tapi emas gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang sangat berharga yang kita rindukan untuk dia bisa dapatkan kesembuhannya. Karena kesembuhan itu nggak bisa kita beli. Itu kayak walaupun mungkin kita ke dokter belum tentu garansi juga 100% sembuh gitu ya. Dan ini seketika itu dia berhenti pendarahan gitu tanpa operasi, tanpa minum obat. Jadi dia pegang saja baju Tuhan Yesus, jubahnya Tuhan Yesus dan dia sembuh. Tadi Mrs. Dita bilang, apakah karena dia pegang jubahnya maka sembuh? Apakah jubah Yesus itu seajaib itu gitu ya? Kita lihat ya lagi ya teman-teman. Oke, mari kita lihat lagi. Coba kita belajar lebih close up lagi kisah ini. Nah, teman-teman, saya mengundang kita membuka di Lukas 8 ayat 44. Karena Lukas itu menceritakan lebih detail. Ada satu orang yang bisa membaca Lukas 8 ayat 44 karena ini sebenarnya ceritanya sama tapi dia mungkin menceritakan lebih deskriptif. Ada, saya boleh minta tolong Sis Ana boleh baca Lukas 8 ayat 44. Sis, are you there? Can you read it out loud? Lukas 8 ayat 44. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh ujung jubahnya. Seketika itu juga penyakit pendarahannya sembuh. Okay. Saya bacakan karena mungkin Sis Ana pakai Alkitab yang bahasa Melayu ya. Jadi agak ada sedikit kalau kita pakai Lukas 8 ayat 44 dengan yang edisi yang bahasa sehari-hari begini dikatakannya. Iya, thank you Sis Ana ya. Thank you Sis. Saya bacain ulangnya, Lukas 8 ayat 44, ia maju mendekati, ia ini perempuan yang tadi ya, yang penyakit pendarahan itu, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Teman-teman, kalau kita pergi ke bahasa aslinya, jumbai di sini nih tulisannya adalah tassels. Tassels ini, jadi kalau teman-teman ada lihat di sini ada warna merah di sini, itu kayak kalau zaman dulu itu kan nggak ada mesin jahit ya, banyak kan itu mereka kayak benang itu ditenun gitu ya. Jadi untuk menutup benangnya itu supaya dia tertutup itu biasanya mereka akan mengaitkan seperti ini. Jadi teman-teman lihat ya, kayak jubahnya itu ada ikatan kecil gitu ya. Itu sebenarnya itu kecil banget. Bayangkan ya teman-teman, di antara kerumunan begitu banyak orang, si wanita ini hanya pegang yang kecil ini aja dan Tuhan Yesus merasakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dirinya gitu ya. Jadi kita udah tahu bagian mana yang disentuh si perempuan ini gitu ya. Di bagian ujung jubahnya itu. Teman-teman, ketika Lukas dan Markus menjelaskan dan menuliskan bagian ini sebenarnya betul ini cerita ada. Tetapi ada makna rohani lain yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Baik, teman-teman, mari kita buka di Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Sis Dita, can you read it out loud for us? Bilangan 15 ayat 38 sampai 39.
Ya, Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Wait. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Baik, thank you Sis Dita. Teman-teman, di Bilangan 15 ayat 38 sampai 39 ini kita bisa melihat sebenarnya ketika Markus dan Lukas menuliskan bagian ini, dan kita tahu bahwa ini ada makna rohani ya. Jadi kita tahu Tuhan Yesus di Bilangan 15 ayat 38 sampai 39 kita tahu sebenarnya berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kepada apa? Jadi ini simbol sebenarnya, simbol yang kita bisa lihat. Jadi ketika pun dijelaskan di dalam Alkitab ini, itu ada simbol rohani yang kita bisa. Ketika si perempuan yang tidak punya nama ini, dan dia dikatakan unclean ya, najis di antara orang-orang Israel pada zaman itu, dia sebenarnya, dia menggambarkan sesuatu. Itu teman-teman kalau kita tahu ya, ini dikatakan, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihat kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Jadi ini ada satu simbol yang diberikan kepada kepada kita. Teman-teman, kita tahu di dalam kitab Wahyu ya, kita tidak punya waktu, tapi saya yakin dan percaya teman-teman boleh buka di Wahyu ya. Kita tahu bahwa perempuan itu menggambarkan gereja, ya. Dan gereja di sini, perempuan ini, gereja ya, gereja itu bukan hanya bangunannya, tapi gereja itu kita, ya. Gereja itu bukan bangunannya, tapi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita ini nggak sempurna ya teman-teman, kita ini banyak dosa gitu ya. Dan kita itu clean dan kita itu nggak najis. Karena kenapa kita bisa, sebenarnya teman-teman kita itu najis ya, tapi karena Yesus menebus kita, karena Yesus yang membuat kita clean ya, tidak najis. Jadi bagaimana kita mengenal ketidaknajisan, ketidaksucian kita itu karena perintah Tuhan gitu ya. Jadi perintah Tuhan itu susah dilakukan teman-teman. Kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa menurut perintah Tuhan, nggak bisa. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Mau teman-teman mau berdoa 1000 kali pun sehari nggak bisa. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus dan kita meminta kekuatan dari Yesus, maka disitulah kita dimampukan. Jadi ini bagian lain yang kita pelajari dari bagian ini ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi. Oke. Teman-teman ingat ya tadi ceritanya, jadi Yarius tadi itu minta Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Di tengah perjalanan, sebenarnya Yesus bisa bilang, aku sembuhkan aja anakmu gitu ya. Tapi Yesus jalan ke rumah Yarius gitu dan ketemu si perempuan ini yang udah 12 tahun sakit gitu ya. Dan dia itu udah desperate untuk cari kesembuhan dan dia pengen memegang jubah juntanya yang kecil itu dari Tuhan Yesus dan dia sembuh gitu ya. Nah, kita lanjut ceritanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam film teman-teman atau kalau dalam cerita si perempuan ini bukan pemeran utama gitu ya. Jadi dia ini kayaknya pemeran pembantu aja. Jadi kalau dalam satu skenario cerita ini sebenarnya kayak dia tersentil di antara cerita gitu ya. Tapi dibahas di dalam Alkitab, berarti ada something yang kita belajar dari dia. Baik, kita sambung ya di ayat 30. Bro Panca boleh baca nggak Markus 5 ayat 30 bro? Are you there bro? Boleh bacain Markus 5 ayat 30 bro? Bro Panca? Tes. Yes. Ayo bro.
Benar. Markus 5 ayat yang ke 30. Oke. Markus 5 ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyambah jubahku?" Oke. Thank you Bro Panca. Yes. Ini Tuhan Yesus ini lucu banget ya. Di antara orang begitu banyak, dia tahu bahwa ada yang menjamah jubahnya, dan dia nanya, siapa yang menjamah jubah saya gitu. Kenapa dia bertanya begitu? Karena memang ada tenaga yang keluar dari dirinya. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat ini ya, peristiwa ini sebenarnya peristiwanya sungguh unik gitu ya. Tuhan Yesus itu baru kali ini di dalam, kalau kita baca ya cerita-cerita Yesus ya, baru kali ini dia pernah bertanya gitu ya. Jadi biasanya Tuhan Yesus yang memberikan langsung kesembuhannya, kamu sembuhlah, kamu jalan gitu. Keluarlah iblis apa dan sebagainya, kita lihat di perumpamaan-perumpamaan. Tapi di kali ini Yesus itu bertanya gitu ya, kayaknya unwilling gitu ya, kayak Tuhan Yesus itu kayak nggak mau ngasih gitu, nanya gitu ya. Terus kayaknya dia kayak tiba-tiba hilang kekuatannya di antara begitu banyak orang kerumunan, kok dia tahu ada yang memegang jubahnya gitu. Jadi ini unik sekali peristiwanya. Dan ini juga membuat murid-murid Tuhan Yesus kayak, Tuhan Yesus gimana sih gitu ya. Kita lihat ya di Markus 5 ayat 31, kita lihat bareng-barengnya teman-teman. Markus 5 ayat 31 dikatakan, murid-muridnya menjawab, engkau melihat ya, mereka ini, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa menjamah aku. Jadi ini murid-murid ini udah kesal juga kali ya, kalau ini Tuhan Yesus ya, penting banget gak sih kalau zaman sekarang yang ngomong, ya iyalah pasti banyak orang yang megangin bajunya, banyak orang itu, terus ngapain perlu ditanya gitu ya. Itu mungkin salah satu. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat di ayat yang lain ya, coba kita lihat di ayat yang lain di Lukas ya, teman-teman boleh buka juga di Lukas. Ini Petrus juga menjawab hal yang sama. Kita lihat Petrus jawabannya di ayat 45 dikatakan, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Jadi Petrus itu sampai kayak kesal gitu ya, dan dia menjawab hal yang seperti ini kepada Yesus. Oke, teman-teman, kita tahu bahwa perempuan yang tadi itu udah sembuh gitu ya. Dan Tuhan Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang hilang dari dalam dirinya, dan dia bertanya gitu. Kira-kira teman-teman, Yesus tahu nggak siapa yang menjamah jubahnya? Pasti tahu. Yesus pasti tahu. Sedangkan dalam hati kita yang paling dalam aja Yesus tahu, apalagi perempuan yang betul-betul sakit di situ dan menjamah jubahnya, Yesus pasti tahu. Tapi kenapa Yesus perlu tanya gitu ya? Itu kayak apa ya? Kayak udah tahu jawabannya tapi ditanya lagi gitu ya. Jadi kayak pura-pura nggak tahu tapi ditanya lagi gitu. Jadi ini Tuhan Yesus ini kayak mau menunjukkan sesuatu gitu ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan di ayat 32. Kita harus lebih cepat sedikit lagi. Markus 5 ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya, ya ini Yesus ya, untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ini Yesus. Kemudian di ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi dia takut sebenarnya. Kenapa dia takut? Yang pertama, dia seorang perempuan najis yang berada di tengah kerumunan orang. Jadi sebenarnya dia berhak ya bisa dihukum pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua adalah dia ini sebenarnya tidak minta izin ya. Jadi dia pasti nggak mungkin ya, ketika dia tadi bertanya asalku jamah saja jubahnya pasti sembuh. Itu pasti dia nggak ngomong langsung gitu ya, tapi di dalam hatinya gitu ya.
Lalu makanya dia takut dan dia tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau buka di Lukas 8 ayat 47 ya, kelanjutan yang tadi kita lihat di Lukas, dikatakan di sini, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Teman-teman kebayang ya, si perempuan ini yang bahkan dulunya nggak boleh, mungkin keluarganya juga sudah tidak menginginkan dia, bayangkan 12 tahun sakit pendarahan, dia juga nggak boleh pergi ke sinagog gitu ya, nggak boleh menjalankan ibadahnya. Tetapi sekarang dia, ketika Yesus menyembuhkan dia itu bisa menceritakan kepada orang banyak ya. Jadi dia dia pada saat itu menjadi pusat perhatian. Jadi selama ini dia nggak siapa-siapa, unnoticed gitu ya, orang nggak tahu dia siapa. Tapi ketika Tuhan bertemu dengan dia bisa menceritakan kisahnya kepada orang banyak gitu ya. Ini satu perubahan yang sangat hebat gitu ya. Kalau tadi di Markus itu tidak kelihatan ya, kesannya itu dia hanya ngomong aja sama Tuhan Yesus, tapi di Lukas ini kita bisa melihat dia juga menceritakan kepada orang banyak gitu ya. Oke, sedikit lagi teman-teman ya, semoga belum tertidur dan masih mendengarkan. Semangat ya, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya teman-teman di ayat 34. Markus 5 masih ada, maka katanya kepada perempuan itu, katanya itu Yesus ya berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi teman-teman sudah terjawab ya. Yang menyembuhkan perempuan penyakit pendarahan ini bukan jubahnya Yesus, bukan pakaiannya, tetapi imannya. Ya, jadi ia beriman kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada dia. Jadi ada iman yang aktif dan hidup dari si perempuan ini. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menyadari itu. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Hai anakku. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu acknowledge, recognize itu. Jadi dia mengatakan sekarang kamu jadi anak saya gitu ya. Dan yang dulu dia mungkin tidak diakui oleh keluarganya, Tuhan Yesus bilang, kamu sekarang anak saya, hai anakku gitu ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi dia dari yang gak selamat menjadi selamat. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Teman-teman, ini satu peristiwa yang menurut saya, Tuhan Yesus itu begitu baik ya. Artinya dia selalu notice, dia selalu memperhatikan orang-orang yang gak penting. Orang-orang yang mungkin orang lain nggak perhatikan, tapi dia perhatikan. Tuhan Yesus itu selalu bisa ya, selalu mengetahui siapa yang membutuhkan pertolongan. Oke, teman-teman, kalau teman-teman baca lagi di Markus 5 ini sampai habis di ayat 43, kita nggak punya waktu untuk baca ini kisahnya itu berlanjut. Jadi tadi kan kisahnya itu tokoh utamanya ini Yarius ya. Yarius itu anaknya sakit, terus tiba-tiba di tengah jalan ketemu si wanita yang pendarahan ini gitu ya. Dan dia menyembuhkan si wanita ini. Lalu sebenarnya ketika kita baca, teman-teman kalau baca lagi ya di ayat selanjutnya 35 dan seterusnya, anaknya Yarius ini mati. Ya, mati. Dan ketika dia mati, itu sebenarnya sedih banget ya. Tapi Tuhan Yesus kita tahu kisahnya, karena kisahnya kita nggak fokus ke situ, tapi kita tahu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bukan menyembuhkan, menghidupkannya. Tapi yang paling menarik teman-teman, mari kita baca di Markus 5 ayat 42. Seketika, jadi ini anaknya Yarius tadi ya. Jadi ini kisah utamanya sebenarnya. Kita baca di ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Teman-teman, ini dua cerita ini, si perempuan tadi sakit pendarahan itu selama 12 tahun. Perempuan ini, anaknya Yarius, ini dia sakit dan mati, dia itu pada umur 12 tahun. Teman-teman, ini bukan cocokologi ya, jadi bukan cocokologi atau bukan kebetulan, bukan. Tetapi sebenarnya kita tahu
sebagai wanita-wanita kita tahu di umur 12 itu pertama sekali kita menstruasi. Ya, kita pertama sekali bahwa kita tahu bahwa kita wanita sejati gitu ya. Dan disinilah mulai wanita itu bisa dengan catatan ya, kalau dari segi medis dia bisa dititipi kehidupan yang lain, jadi dia bisa hamil gitu ya. Dan di umur 12 tahun anaknya Yarius ini mati. Sedangkan perempuan tadi yang tidak bernama itu dia sakit selama 12 tahun. Teman-teman, kisah ini yang perempuan tadi ini sebenarnya kita tahu secara garis besar dia itu sudah mati sebenarnya. Dia nggak bisa pergi ke sinagog, dia mungkin tidak ketemu temannya, udah bangkrut, udah nggak ada apa-apanya ya, dia nggak notice. Tetapi Tuhan Yesus bertemu dia dan menjamah dia. Anak 12 tahun ini juga di umur 12 tahun ini dia sudah mati, tapi Yesus menghidupkannya kembali. Teman-teman, kisah ini kisah yang sangat unik ya, kisah yang sangat unik dan kisah yang betul-betul kita bisa belajar banyak bahwa Tuhan Yesus ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti punya tujuan dan tujuannya itu pasti punya makna rohani buat kita masing-masing. Teman-teman, sedikit lagi terakhir. Baik, teman-teman, kalau kita lihat tadi Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan wanita yang sudah penyakit 12 tahun ini lamanya dan perempuan yang anaknya Yarius ini yang mati di umur 12 tahun. Ketika mereka dua-duanya sembuh dan dihidupkan kembali, Tuhan Yesus menyebutkan satu kata, anakku. Ya, kalau dalam bahasa aslinya Tuhan Yesus mengatakan my daughters, anak perempuanku. Tuhan memberikan pengakuan kepemilikan. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus memberikan kepemilikan bagi orang-orang yang tidak berarti ini. Kesimpulan teman-teman ya, kesimpulan kita lihat bersama-sama. Dari kisah ini kita belajar apa ya? Si perempuan yang 12 tahun tadi itu, dari dia tidak memiliki nama, bahkan di Alkitab pun dia tidak diberikan nama. Tapi Tuhan Yesus memberikan dia nama, yaitu Putri Allah. Ya, kebayang nggak teman-teman kalau misalkan teman-teman adalah fansnya Blackpink, and then tiba-tiba Blackpink itu konser di Indonesia. Saya membayangkan misalkan Disa gitu ya, sorry ya, Sis Disa, saya copot namanya. Misalkan dia bilang sebelum konser nih, dia bilang oke, misalkan annyeonghaseyo gitu, ini saya salam ya sama teman saya di Indonesia namanya Disa. Kebayang nggak bangganya gimana ya kalau teman-teman fansnya gitu. Ini kebayang nggak? Ini kita mengambil supaya teman-teman dapat sense-nya ya. Ini kebayang nggak? Ini perempuan yang udah 12 tahun sakit. Ini tiba-tiba dari dia yang mungkin tidak diaku oleh keluarganya, tiba-tiba sekarang dia menjadi putri Allah, putri Yesus, ya, anak raja. Itu sesuatu pengakuan ya. Teman-teman, kalau sudah nggak punya keluarga, sense of belonging kita tuh hilang gitu ya. Bayang nggak kalau sebatang kara gitu, dan tiba-tiba ada orang yang ngaku kita sebagai anak itu, senang ya. Ada seseorang yang mengakui kepemilikan di kita gitu. Dari yang najis, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi tidak najis atau dia disucikan ya. Apalagi yang kita lihat, dari yang tidak selamat menjadi selamat ketika perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Apalagi teman-teman, dia sakit selama 12 tahun, dalam seketika ketika Yesus bertemu dia sembuh. Ya. Dari tidak ada keluarga, Tuhan Yesus memberikan dia keluarga. Dari yang tidak dinotis, dihindari oleh semua orang, sekarang ketika dia sembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia menceritakan kisahnya. Ketika dia ceritakan, teman-teman pasti senang banget ya. Kayak tadi itu ya, misalkan BTS atau Blackpink, ya misalkan my new BFF gitu, Disa boleh nggak maju ke depan, ini teman saya bisa loh, apa gitu ya. Dianggap gitu, kita jadi kayak menjadi idola kita, memperkenalkan kita menjadi sahabatnya, teman itu pasti something, seneng banget gitu pasti ya. Jadi dianggap ya. Kemudian teman-teman, dari yang tidak memiliki apa-apa, dia bangkrut ya, karena dia berobat itu dia bangkrut ya, teman, dan tidak punya apa-apa.
Sekarang dia memiliki segalanya. Teman-teman, ketika saya ngomong memiliki segalanya di sini bukan berarti uang. Tuhan Yesus, kita di Alkitab tidak dikatakan bahwa dia dikasih Tuhan Yesus uang. Tapi kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia diberikan kesembuhan. Ya, itu lebih dari segalanya, teman-teman. Dan dia diselamatkan. Tuhan Yesus bilang, kamu selamat dan disembuhkan. Itu kita udah garansi gitu ya, udah nggak ada lagi. Emang mungkin kita akan susah di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan satu jaminan gitu ya. Oke, dari tidak ada orang yang mempedulikan, Tuhan Yesus peduli ya, caring. Oke, dari yang tidak penting menjadi sangat penting. Kenapa dia jadi penting ya, teman-teman? Buktinya dia bisa menceritakan kisahnya. Ketika Tuhan Yesus yang jadi pusat perhatian dan jadi artis di situ, orang-orang menganggap Tuhan Yesus penting dan Tuhan Yesus mementingkan perempuan ini, berarti dia jadi sangat penting ya, teman-teman. Terakhir dari kita, teman-teman, dua orang ini ya, dua kisah ini, dua wanita ini, teman-teman, banyak wanita di sini. Ini bukan gender ya, teman-teman, tapi dua wanita yang pada zaman itu wanita tidak dianggap sosok yang seperti sekarang mungkin ya. Seseorang yang mungkin di-unnotice oleh orang banyak, yang tidak diakui orang banyak, yang tidak bahkan namanya dikenal. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, menghidupkan mereka, dan memberikan satu nama, yaitu as a daughter of God, gitu ya. Itu senangnya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah papanya meninggal gitu ya, sedih rasanya kalau kayak kita nggak ada papa gitu. Ketika kita punya ayah itu, punya papa itu kayak belongingnya beda ya, teman-teman. Tapi ketika Yesus bilang kamu anak perempuan saya, itu beda ya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus itu baik ya. Dia itu baik sekali. Mungkin kita kita itu adalah seseorang yang nggak penting. Mungkin orang nggak peduli dengan kita karena kita nggak punya apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bertemu kita, when Jesus encounter you guys ya, ketika Tuhan Yesus ketemu kita, dari kita nggak ada apa-apa, kita jadi apa-apa di depan Tuhan Yesus. Dari kita najis, berdosa, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi message yang paling Tuhan Yesus mau tinggalkan kepada kita adalah kita berharga. Karena kita berharga, teman-teman, kita mendengarkan firman Tuhan, dan orang-orang di sekeliling kita juga berharga. Kita ini adalah misionaris Tuhan ya, jadi do share kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus dan hidup mereka berharga. Itu firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman memahami message-nya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.